Oke, kita akan melanjutkan ke analisis transaksi dalam persamaan akuntansi. Dalam analisis transaksi persamaan akuntansi ini kita harus membuat bagian seperti ini bentuknya. Jadi ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti tergantung dalam transaksi itu ada berapa saja aktivitasnya. Intinya itu kolom pertama adalah kolom tanggal. Kemudian ini kolom aset sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada 5? Karena dalam transaksi dalam satu bulan itu ada 5 macam jenis aset atau akun aset atau aktiva ya. Mohon maaf nanti kalau ibu keliru. Aktiva dan aset itu sama saja yang akan terjadi dalam perusahaan itu. Kemudian di sini ada kolom kewajiban dan kolom modal dan yang terakhir keterangan. Sangat dianjurkan ketika kalian nonton ini sambil juga baca modulnya, karena di modul itu ada persamaan aset sama dengan ekuitas kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Kewajiban atau utang ditambah dengan ekuitas dan modal. Nah, ketika kita membuat ini, di bagian paling atas itu sudah harus ada namanya. Ini transaksinya oleh perusahaan apa? Warnet Siang Malam. Jadi nama perusahaannya Warnet. Dia kalau Warnet memberikan jasa layanan internet. Bayangkan saja kalau dia memberikan jasa layanan internet, aset yang dia miliki pasti dia punya komputer. Nanti yang akan di peralatan masuknya akunnya. Kemudian kalau dia jasa, bayangkan dia akan pasti dari hartanya tadi ya, komputernya, dia juga akan memiliki keyboard segala macam, mouse gitu kan. Kemudian kalau dia memberikan sewa juga sekaligus pemasangan alat-alat internet, berarti dia nanti bisa juga punya harta mobil yang juga masuknya ke peralatan. Kemudian dari sisi kewajibannya, bayangkan saja kalau perusahaan dimulai dengan hutang, pasti dia punya kewajiban. Dan yang terakhir modalnya. Bayangkan juga ketika perusahaan ini melakukan pelayanan atau ada orang yang datang ke warnet gitu kan untuk mengakses internet, dari situlah dia memperoleh pendapatan. Nah, karena untuk memperoleh pendapatan ini sebuah warnet kan pasti bayar air, listrik tentunya kan. Listrik, beban gaji kalau untuk yang nunggu perusahaan, untuk yang nunggu warnetnya. Jadi ini nanti masuknya di beban karena digunakan untuk memperoleh pendapatan. Jadi udah kebayang ya 5 akun tadi. 5 akun tadi yaitu aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Oke, kita mulai untuk transaksi yang pertama di Warnet Siang Malam yang dimiliki oleh Pak Nugroho. Pada tanggal 2 Desember 2013, Pak Nugroho memulai sebuah usaha warung internet dengan nama Warnet Siang Malam. Modal awal Nugroho memberikan 600 juta ke dalam rekening perusahaan dalam bentuk kas. Gimana analisisnya? Oke, langsung saja. Jadi di kas akan bertambah 600 juta. Oke. 600 juta modal yang diberikan oleh Nugroho, dan di sisi modal juga akan bertambah 600 juta diberikan oleh Nugroho. Lanjut transaksi tanggal 3 Desember 2013, dibeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta dari toko 3 saudara. Coba dibayangkan. Sekarang kalau perlengkapan masuknya kemana? Aset ya. Dibeli secara kredit. Oke, berarti kaitannya perlengkapan dan juga kredit itu di kewajiban. Jadi penulisannya seperti ini. Perlengkapan akan bertambah karena dibeli sebanyak 2 juta. Kemudian utang juga akan bertambah karena digunakan untuk membeli perlengkapan sebanyak 2 juta. Tidak pakai kas karena sekali lagi coba diingat hutang. Jadi kasnya nggak kenapa-kenapa, tapi kewajiban yang berdampak atau yang ikut dalam transaksi ini. Lanjut transaksi tanggal 4 Desember 2013. Dibeli peralatan internet secara tunai seharga 400 juta. Kita analisis lagi. Dibeli peralatan berarti nanti yang akan terkait adalah akun peralatan secara tunai. Oke, tunai itu berarti yang dibayarkan duit
Jadi kas yang berkurang sebanyak 400 juta. Oke, kita mulai gimana cara nulisnya di kolom ini ya. Karena yang awal tadi kan kita cuman masukin aja. Pertama kita tulis dulu tanggalnya, 4 Desember. Oke, bulannya Desember 2013, tanggal 4. Kasnya berkurang 4 juta. Kalau berkurang beri tanda kurung. Setiap ada tanda kurung ini artinya ngurang. Dimanapun mau piutang berkurang, piutangnya kita bayar, berarti berapa pembayarannya diberi tanda kurung, seterusnya dan seterusnya. Berkurang 4 juta, tulis 4 juta di sini. 400 juta ya, mohon maaf, 400 juta. Kemudian kasnya sudah berkurang, kasnya menjadi berapa? 600. Tadi saldo sebelumnya yang modal awal dikurang 400 menjadi 200. Jadi setelah tanggal berikan satu kolom atau satu baris sisa untuk menulis saldonya. Jadi ini sebenarnya saldo, tapi tidak ditulis berulang karena akan terlalu penuh. Oke, kas sudah berkurang. Selanjutnya apa yang terjadi? Peralatan bertambah 400 juta gitu. Jadi ditulis di kolom kas, ditulis di kolom peralatan. Setelah itu kolom saldo kan rekap 600 dikurang 400 sama dengan 200. Piutang belum ada yang terjadi sampai tanggal 4. Kemudian perlengkapan tadi ada 2 juta, kemudian peralatannya menjadi 400 juta, hutang tadi tetap hutangnya 2 juta, dan modal awalnya 600 juta. Oke, gini caranya. Tadi kan kita sudah pahami bahwa aset adalah kewajiban ditambah ekuitas. Sekarang kita tambahkan dulu ekuitas dan aset. Apakah ini kondisinya sama dengan? Kondisi sama dengan ini berarti di sisi sini dan sisi sini harus sama. Kita jumlahkan dulu. 600 dan 2 juta, di sini ada 602 juta. Oke, 600 tambah 2. Lanjut kita lihat di sisi sini. Di sisi sini saldonya 200 juta di kas. Kemudian 400 juta di peralatan. Kita tambahkan 400 dan 200 juta menjadi 600 juta. Ditambah dengan 2 juta perlengkapan, 2 juta ditambah menjadi sama 602 juta. Berarti kita mencatatnya benar. Dalam hal ini teori tadi sudah kita lakukan dengan benar. Kondisi aset atau aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, sama-sama 600 juta. Inilah yang dinamakan kondisi balance. Jadi sama antara sisi sini dan sisi sini, dan ini harus kita jaga setiap transaksi nanti sampai akhir tahun atau akhir bulan. Pokoknya harus kondisinya balance ya. Lanjut kita ke transaksi tanggal 6 Desember 2013. Warnet siang malam menerima pendapatan jasa. Oke, berarti ada yang menggunakan warnet itu sebesar 10 juta. Secara tunai, kan sudah mulai kebayang pendapatan yang akan masuk dalam transaksi ini dan tunai. Karena tunai berarti ada kaitannya dengan kas. Mari kita catat. Pendapatan tadi akunnya kan ada 5. Jadi aktiva, kewajiban, modal atau ekuitas ya. Kemudian pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban ini di persamaan akuntansi masih masuk di modal. Jadi kita hanya pakai 3 ini, yang 2 ini masih masuk ke modal. Jadi penulisan seperti ini, kita tulis lagi tanggal 6, transaksinya berapa pendapatannya? 10 juta, tulis 10 juta. 10 juta ini karena tadi kas ada 200 menjadi saldonya 210 juta. Oke, 210 juta. Karena pendapatan masih masuk ke modal, jadi modalnya nambah 10 juta menjadi 610 juta. Lanjut transaksi tanggal 8 Desember 2013, dibayar gaji pegawai. Gaji pegawai. Kalau misal nanti kalian membuat persamaan akuntansi yang benar, ini tidak boleh dicoret-coret. Ini Ibu manfaatkan untuk menganalisis transaksinya. Jadi kita perusahaan warnet siang malam ini membayar gaji karyawan sebesar 3.500.000. Oke, gaji itu digunakan untuk
memperoleh pendapatan. Jadi masuknya di beban sebenarnya. Beban masih masuk di modal, jadi nanti kita nulisnya di kolom modal. Kemudian karena bayar gaji itu pasti duit yang keluar, jadi yang akan berpengaruh itu modal dan juga aset. Aset di sini kas. Jadi kita tulis langsung di sini bayar gaji 3.500.000 langsung dikurangkan saldonya menjadi 206.500.000. Tadi ingat ya, kalau kurung itu dikurang, apapun dimanapun, di kolom manapun itu kalau kurung dikurang. Kemudian karena untuk membayar modal juga berkurang, kan modal berkurang 3.500.000 yang tadinya 610 menjadi 606.500.000. Kita lanjutkan ke transaksi tanggal 10 Desember 2013. Telah dilakukan jasa kepada percetakan Ridho yang akan dibayar kemudian sebesar 8 juta. Jadi kita memberikan pelayanan kepada percetakan Ridho yang akan dibayar kemudian. Apa itu yang akan dibayar kemudian? Kita sudah melakukannya, jadi modal kita sudah berpengaruh, kemudian akan dibayar kemudian, berarti itu piutang, karena pihak lain akan membayar ke kita. Jadi yang akan berpengaruh penulisannya seperti ini. Di tanggal 10 Desember piutang kita nambah 8 juta dari percetakan Ridho. Oke. Kas dan lain-lain tetap ya. Kalau tidak ada sangkut pautnya dia akan menjadi tetap. Jadi kasnya atau maaf bukan kas, piutangnya bertambah 8 juta. Kemudian karena ini dari pendapatan jasa, itu modalnya mau nambah 8 juta. Dari yang tadinya 606.500.000 menjadi 614.500.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan di transaksi tanggal 12 Desember dibeli tambahan perlengkapan. Seharga 11 juta di toko Surya secara kredit. Karena kredit kita jadi punya utang. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan ini apa? Aset. Jadi yang kita akan nulisnya di tanggal 12. Oke, perlengkapan kita nambah 11 juta dibeli dari toko Ridho. Karena membelinya tidak pakai uang, jadi yang berpengaruh kewajiban. Kewajiban kita atau utangnya menjadi nambah 11 juta. Jika ditotal menjadi 13 juta di saldo hutangnya. Kemudian yang lain tetap dan perlengkapan yang tadinya 2 juta menjadi 13 juta. Lanjut transaksi tanggal 15 Desember 2013, warnet siang malam membeli peralatan warnet senilai 150 juta di toko Surya secara kredit. Lagi-lagi kredit, nominalnya cukup besar 150 juta. Jadi penulisannya seperti ini, kredit yang tadinya ada 400 juta nambah 150 juta, totalnya menjadi 550 juta. Karena kredit, yang berpengaruh adalah hutang kita yang tadinya 13 juta ditambah hutang lagi 150 juta menjadi 163 juta. Kita lanjutkan ke transaksi tanggal 18 Desember 2013, dibayar hutang. Dibayar hutang sejumlah 155 juta. Sudah kebayang belum ini apa yang akan dilibatkan akunnya? Karena dibayar tentu saja kas, posisinya ngurang kas kita, dan hutang. Oke, hutangnya kita kurang juga atau kewajiban berkurang. Jadi penulisannya pada tanggal 18 membayar hutang 155 juta, kasnya berkurang 155, tanda kurung jangan lupa, menjadi sisa kas 51.500.000 rupiah. Selanjutnya di sisi hutang atau kewajiban juga berkurang, dikurang 155 juta. Ini juga nanti mengurangi hutang kita yang tadinya 163 menjadi 8 juta saja di tanggal 18 Desember. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 20 Desember 2013. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pada 20 Desember 2013, dibayar gaji pegawai senilai 4.250.000. Gaji pegawai modal dan juga bayarnya pakai kas berarti aktiva. Berarti kas kita di tanggal 20 kas kita berkurang 4.250.000,
tersisa 47.250.000. Kemudian beban kita yang tadi 614.500.000 dikurang untuk membayar gaji 4.250.000 menjadi bersisa 610.250. Akun yang lainnya tetap tidak berubah. Selanjutnya transaksi tanggal 25 Desember 2013 diterima pelunasan piutang. Jadi ini real banget ya, yang tadi orang sudah melakukan jasa belum dibayar, sekarang dia membayar. Yang tadi kita punya hutang, kita membayar hutang. Jadi kondisinya benar-benar sama seperti transaksi perusahaan yang sebenar-benarnya. Diterima pelunasan piutang sebesar 5 juta. Karena piutang dilunasi artinya piutang kita dikurang 5 juta, yang tadinya 8 juta menjadi 3 juta. Kemudian karena melunasi piutang itu kita dapat duit, jadi kas kita nambah 5 juta menjadi total 52.250.000. Oke, semangat, tinggal 3 transaksi lagi. Pada tanggal 26 Desember 2013 Nugroho mengambil uang tunai. Nugroho di pemiliknya ya, mengambil uang tunai di perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 3 juta. Sudah jelas yang berpengaruh apa? Karena dia ngambil uang, yang berpengaruh kolom kas berkurang 3 juta menjadi, ini belum Ibu kasih kurung. Oke. Menjadi 49.250.000. Dan juga di kolom ini, di kolom modal, karena tadi masih masuk modal dia ambil sendiri, jadi modalnya dia bersisa 607.250.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 27 Desember 2013 diterima tunai pendapatan sewa internet sebesar 29 juta. Pendapatan sewa internet. Oke, di tanggal 27 kita dapat kas 29 juta. Jadi total kas 50.000. Karena dari pendapatan modal kita juga naik menjadi sekarang dari 607 sekian tambah 29 juta menjadi 636.250.000. Lanjut transaksi terakhir tanggal 31 Desember 2013 diketahui persediaan perlengkapan. Jadi bedakan perlengkapan dan peralatan. Peralatan ini asalnya dari alat. Alat itu mobil, motor, komputer, semua yang mesin-mesin itu masuknya alat. Karena alat dia kenanya depresiasi, berkurangnya ya, karena kalau mobil. Sedangkan perlengkapan, kalau tadi peralatan dikurangnya depresiasi, perlengkapan itu sesuatu yang langsung dipakai. Map, pulpen, kertas, semuanya perlengkapan itu akan habis dan akan dipakai kan, jadi berkurang di akhir bulan itu dia notal. Nah, tersisa 9 juta. Karena harus tersisa 9 juta, peralatan kita tadi perlengkapan kita tadi ada 13, jadi berkurangnya selama sebulan itu 4 juta, tersisa 9 juta. Dan juga penyusutan peralatan tadi. Juga penyusutan peralatannya sebesar 8 juta selama 1 bulan ini. Jadi kita masuk di akun penyusutan peralatan, jadi menyusut 8 juta. Nah, nanti di sisi sini dijumlahkan harus sama dengan 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nanti silakan lihat di modul, ada total yang sudah Ibu. Itulah tadi pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Semoga dari 2 video ini, video materi dan juga praktek langsung mengerjakan, semoga membuat anak-anak menjadi paham tentang bab 2 akuntansi ini. Terima kasih.